Anda kembali menyaksikan Your Money, Your Vote dan kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini dan saya masih berdiskusi bersama dengan Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Ada juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno dan juga Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal dan juga ada Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu yang bergabung dari Jogja melalui sambungan Zoom ya. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir, segmen konklusi dari banyaknya diskusi yang sudah kita sampaikan hari ini. Ada poin-poin yang juga dicatat dimulai dari energi, pangan, subsidi, insentif, badan penerimaan negara, kebocoran APBN dan lain sebagainya yang mungkin lebih eksplisit dan lengkap gitu ya, ditulis dalam 89 halaman tapi kita rangkum sedikit begitu ya, tipis-tipis, mungkin nanti akan lebih detail lagi next gitu ya, next sessions. Apa yang ingin Anda sampaikan begitu ya terkait mengenai visi misi dari Prabowo Gibran ini kelak nanti akan terpilih. Silakan Mas Derajat dulu kali ya. Ya, jadi kita Pak Prabowo Gibran itu ingin mencapai Indonesia emas dan itu caranya adalah melalui ekonomi Pancasila. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah penjabaran dari pandangan strategis Pak Prabowo dan juga visi misi Prabowo Gibran bagaimana kita mengimplementasikan ekonomi Pancasila itu. Kemudian diwujudkan dalam program-program konkret. Kami menyadari ada disrupsi dari digital, disrupsi sebagainya, sehingga sebagian besar pekerja kita itu berada di sektor informal. Nah, karena itu kita ingin menciptakan sumber-sumber penyerapan penyediaan lapangan kerja baru melalui 8 program hasil terbaik cepat tadi. Jadi kalau program itu nanti bisa dilaksanakan, itu akan ada injeksi dana yang sangat besar ke ekonomi domestik. Dan injeksinya ini bukan untuk perjalanan dinas atau apa ya. Selama ini kan anggaran banyak habis di situ. Injeksi ini betul-betul langsung untuk makan siang, untuk sekolah unggul, untuk penciptaan peningkatan luas panen, betul-betul langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga nanti kita harapkan ekonomi rakyat itu akan bergerak lebih cepat lagi dengan injeksi dana tadi, ditambah lagi dengan adanya berbagai program untuk milenial dan Gen Z ya, sehingga kita berharap nanti masyarakat kita akan lebih siap lagi untuk kita menuju ke Indonesia Emas. Mas Faisal, terima kasih banyak sekali pandangannya tadi yang sangat bagus mengenai inovasi tadi yang disampaikan Mas Faisal. Jadi akan sangat berguna bagi kami di TKN Prabowo Hatta. Terima kasih. Baik, Mas Prabowo Gibran. Waduh ya, Prabowo Gibran. Itu karena semakin panas ya menjelang tutup. Mas Edi, silakan dari Anda. Ya, mungkin memberikan penekanan kepada salah satu konsep ekonomi Pak Prabowo yang sangat kuat saat ini adalah memberikan penguatan di sektor kemandirian dan kedaulatan, khususnya pangan dan energi. Karena ketergantungan itu yang membahayakan, membuat ekonomi kita rentan. Sehingga memang itu harus dikuatkan dengan caranya bagaimana, ya penguatan sumber-sumber dalam negeri. Salah satu di bidang energi, tadi yang kami sampaikan, ya ini potensi-potensi yang ada di bidang renewable energy, geothermal, solar cells, surya ya, dan hal ini terus kemudian bayu dan angin, itu harus kita kembangkan. Itu memang merupakan bagian daripada proses transisi energi kita ke depannya. Kedua juga ya banyak program yang kita lakukan itu kan membutuhkan anggaran. Dan dana itu sudah kita petakan dengan jelas dari mana. Peningkatan tax ratio melalui kita membentuk badan penerimaan negara sehingga fokus betul-betul pada penerimaan negara. Bea cukai, pajak semua masuk ke dalam lembaga itu, fokusnya hanya untuk meningkatkan penerimaan negara saja. Nah, berikutnya juga tadi dari awal kami sampaikan lapangan kerja. Itu juga sangat penting. Dan yang menjadi pendorong ekonomi ke depan itu adalah sektor industri. Sektor industri harus berkontribusi kurang lebih 28-30% terhadap PDB kita. Artinya apa? Penyerapan dari tenaga kerja yang berkualitas itu bisa kita tingkatkan saat ini. Nah, ini menurut saya sangat penting supaya
tenaga kerja yang terdidik dan terampil itu bisa diserap oleh industri, dan ini adalah tenaga kerja yang formal. Nah, ini mungkin salah satu di antara semua berbagai fitur yang ada, tetapi artinya apa? Meneruskan sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan baik, tetapi meningkatkan kualitas dan menyempurnakan apa yang telah dilaksanakan selama ini. Baik, terima kasih Mas Edi. Pak Faisal, dari Anda Mas Faisal. Ya, keunikan dari Capres Prabowo dan Gibran adalah dia melanjutkan dari, ya secara umum melanjutkan dari program-program sebelumnya. Tapi tentu saja definisi melanjutkan ini adalah melanjutkan hal-hal yang positif ya. Tapi pada saat yang sama artinya harus ada evaluasi juga. Kalau ada hal-hal yang tidak tercapai pada masa-masa sebelumnya, atau kelemahan-kelemahan dalam hal implementasi selama ini, ya tidak dilanjutkan tapi dikoreksi. Saya rasa masyarakat mengharapkan koreksi itu, ya, karena kita tidak bisa lepas dari fakta bahwa tidak ada yang perfect ya. Nah, dan salah satu terutama dari sekian banyak masalah yang perlu dikoreksi adalah setelah pandemi, yang menurut saya paling berat itu adalah masalah lapangan pekerjaan yang kondisinya masih agak jauh pemulihannya ya dibandingkan yang lain ini dari masa pra pandemi. Dan faktanya kita adalah negara di Asia Tenggara yang pengangguran mudanya paling tinggi. Jadi para kaum milenial ini menunggu sebetulnya apa terobosan yang dilakukan untuk penyediaan lapangan pekerjaan untuk kaum milenial ini, gitu ya. Terutama tentu saja kita harapkan lapangan kerja formal. Jadi good jobs, bukan lousy jobs ya. Gitu. Ya, setuju ya, good job ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan diri begitu ya. Boleh kita tepuk tangan untuk diskusi kita yang cukup hangat dan sangat hangat begitu ya. Karena sudah lengkap sudah ya, ada tim kampanye pasangan, 3 pasangan calon juga sudah hadir semuanya di Your Money Your Vote. Jadi tinggal Anda para voters yang mungkin bersiap-siap memilih mana yang paling sesuai dengan hati nurani ya. Terima kasih Dewan Pakar TKM Prabowo Gibran, ada Pak Derajat, terima kasih Mas Derajat, dan juga ada Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran, ada Mas Edi, thank you, terima kasih. Dan juga ada Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mas Muhammad Faisal, terima kasih. Dan Pak Anggito, thank you, ya Chief Economy CNBC Indonesia, thank you, sehat-sehat terus ya. Ya, pemirsa, pesta demokrasi sejatinya memang dirayakan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Janji politik sudah ditebar, visi misi juga sudah disampaikan. Kini giliran kita, ya rakyat, sebagai pemegang mandat tertinggi di Republik ini yang menentukan pilihannya. Apakah saat ini kita sudah menentukan pilihan di bilik suara pada 14 Februari mendatang? Kami sudah bahas semua ya, 3 visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Your Money Your Vote.